Yang saya ingin katakan adalah yang bikin marah bukan pindahnya, yaitu tapi masuknya. Artinya kalau pindah itu kan gini, seolah-olah yang ditinggalkan oleh Pak Gibran, ini maaf ya, ini kan PDIP maksudnya, itu marah-marah. Ya. Emang iya marah-marah? Yang marah tuh bukan cuma PDIP, gitu loh. Saya bilang, pokoknya semua orang yang nggak kepengen Prabowo menang. Saya tidak ke sana. Terus? Tapi saya melihat ada persoalan yang sangat serius. Kan Anda tahu bahwa hak angket ini ujungnya itu bisa mengganggu pencalonannya Gibran Rakabuming Raka. Saya nggak ngelihat ke sana. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah membacakan amar putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan MKMK ini dinanti banyak orang karena dinilai memiliki implikasi serius, terutama terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Publik sebenarnya cuma ingin tahu ada tidaknya intervensi politik dalam putusan MK itu, sementara Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umumnya Habibur Rahman menghembuskan isu adanya upaya sejumlah pihak untuk menjegal Gibran. Seserius, apa implikasi putusan MKMK hari ini berpengaruh terhadap peta politik jelang Pilpres 2024? Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus Cawapres Ganjar Pranowo percaya akan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahfud meyakini MKMK menjawab keresahan publik. Pihaknya meminta publik percaya Majelis Kehormatan MK di bawah pimpinan Jimli atas putusan hari ini, di mana MKMK sudah bekerja profesional soal kasus dalam pelanggaran etik Hakim MK putusan batas usia Capres dan Cawapres. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ini menjadi tantangan besar untuk menguji netralitas Jokowi. Keputusan-keputusan terbaru, terutama yang terkait dengan MK, telah memunculkan pertanyaan dan kritik yang mengarah ke pria asal Solo ini. Salah satu kritikan mengenai niat Presiden yang diduga ingin menciptakan politik dinasti yang kuat untuk masa depan. Hal ini lantaran adanya keputusan-keputusan kontroversial seperti perpindahan ibu kota dan proyek-proyek berskala besar. Meskipun bertujuan baik untuk tanah air, langkah-langkah ini telah menimbulkan serangkaian masalah serius. Sementara di lain pihak, hasil putusan MKMK tadi membuat Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Jerry Sumampo Wikut, merespon dan menilai sah atas wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kunci utama untuk memulihkan wibawa penjaga konstitusi tersebut yakni putusan Majelis Kehormatan MK yang memenuhi rasa keadilan publik. Sedangkan peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia, Losius Karus mengatakan penggunaan hak angket DPR terhadap MK tidak tepat. DPR yang bekerja keras atas dasar kepentingan politik tertentu jelas tak bisa netral dalam menilai sebuah keputusan, apalagi jika keputusan itu masih berkelindan dan dunia politik. Coba bayangkan bagaimana perasaan pendukung Erick Thohir yang menganggap bahwa ET ditikung Gibran. Seberapa kuat sih elektabilitas Gibran timbang ET? Seberapa pengalaman Gibran dengan ET? Nggak bahaya tak? Menyandingkan Gibran dengan Prabowo? Tentu disinilah tantangan sebenarnya. Hasil putusan MKMK, apakah Gibran putra presiden akan tetap bisa berlayar? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah membacakan amar putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan MKMK ini dinanti banyak orang karena dinilai memiliki implikasi serius, terutama terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Publik sebenarnya cuma ingin tahu ada tidaknya intervensi politik dalam putusan MK itu, sementara Partai Gerindra melalui Wakil Ketua Umumnya Habibur Rahman menghembuskan isu adanya upaya sejumlah pihak untuk menjegal Gibran. Seserius,
Apa implikasi putusan MK hari ini berpengaruh terhadap peta politik jelang Pilpres 2024? Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus Cawapres Ganjar Pranowo percaya akan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahfud meyakini MK menjawab keresahan publik. Pihaknya meminta publik percaya Majelis Kehormatan MK di bawah pimpinan Jimli atas putusan hari ini, di mana MK sudah bekerja profesional soal kasus dalam pelanggaran etik Hakim MK putusan batas usia Capres dan Cawapres. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ini menjadi tantangan besar untuk menguji netralitas Jokowi. Keputusan-keputusan terbaru, terutama yang terkait dengan MK, telah memunculkan pertanyaan dan kritik yang mengarah ke pria asal Solo ini. Salah satu kritikan mengenai niat Presiden yang diduga ingin menciptakan politik dinasti yang kuat untuk masa depan. Hal ini lantaran adanya keputusan-keputusan kontroversial seperti perpindahan ibu kota dan proyek-proyek berskala besar. Meskipun bertujuan baik untuk tanah air, langkah-langkah ini telah menimbulkan serangkaian masalah serius. Sementara di lain pihak, hasil putusan MK tadi membuat Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Jerry Sumampo Wikut, merespon dan menilai sah atas wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kunci utama untuk memulihkan wibawa penjaga konstitusi tersebut, yakni putusan Majelis Kehormatan MK yang memenuhi rasa keadilan publik. Sedangkan peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia, Losius Karus, mengatakan penggunaan hak angket DPR terhadap MK tidak tepat. DPR yang bekerja keras atas dasar kepentingan politik tertentu jelas tak bisa netral dalam menilai sebuah keputusan, apalagi jika keputusan itu masih berkelindan dan dunia politik. Coba bayangkan bagaimana perasaan pendukung Erick Thohir yang menganggap bahwa ET ditikung Gibran. Seberapa kuat sih elektabilitas Gibran timbang ET? Seberapa pengalaman Gibran dengan ET? Nggak bahaya tak menyandingkan Gibran dengan Prabowo? Tentu disinilah tantangan sebenarnya hasil putusan MK. Apakah Gibran putra presiden akan tetap bisa berlayar? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK telah membacakan amar putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan MK ini dinanti banyak orang karena dinilai memiliki implikasi serius, terutama terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Publik sebenarnya cuma ingin tahu ada tidaknya intervensi politik dalam putusan MK itu, sementara Partai Gerindra melalui wakil ketua umumnya Habibur Rahman menghembuskan isu adanya upaya sejumlah pihak untuk menjegal Gibran. Seserius apa implikasi putusan MK? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.